Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan atau memberikan update dari analisa 5 saham, yaitu saham Gotoh, AMMN, kemudian Brand, BRPT, dan PTRO. Untuk analisa sebelumnya saya upload di minggu yang lalu, jadi untuk analisa sekarang merupakan updatean dari minggu yang lalu. Dan yang dimana video ini atau analisanya akan saya update setiap minggunya. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free, jadi jika teman-teman berminat boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Nah, di channel Telegram tersebut saya biasanya membagikan analisa harian tentang saham yang menarik, kemudian list-list saham yang menarik juga seperti menu sore, menu scalping, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi bagi teman-teman yang berminat boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Oke, untuk analisa ini saya record di tanggal 27 Januari 2024. Jadi mulai berlaku di tanggal 29 Januari 2024. Oke, untuk videonya kita mulai dari saham Gotoh terlebih dahulu. Untuk Gotoh boleh kita lihat Gotoh bergerak turun ke area supportnya di 82. Seperti analisa kita minggu yang lalu, harga akan lebih cenderung bergerak turun karena sudah di breakdownnya support. Waktu itu support di 88. Di breakdown support 88. Dan setelah itu Gotoh bergerak turun sampai support 82. Untuk Gotoh, karena sekarang berada di support, boleh memantau support 82 ini terlebih dahulu, dan juga support kita tambah satu support di 81. Untuk Gotoh boleh memantau support ini terlebih dahulu, memantau support ini karena area ini merupakan area yang cukup kuat untuk Gotoh. Boleh kita lihat sebelumnya di sini, setelah mencapai area support 81 dan juga 82, harga bergerak naik kembali atau di reject, dan sekarang berada di support 82 untuk harga penutupannya di Jumat kemarin, close di 82, jadi menandakan reject setelah mencapai support 81. Nah, maka dari itu untuk Gotoh boleh memantau support ini terlebih dahulu. Jika nanti ternyata support ini di breakdown dengan full candle, maka Gotoh akan bergerak turun ke support selanjutnya di 76 dan juga 73. Akan tetapi jika nanti ada sebuah candle reject di sini, misal di hari Senin open candle hijau, maka Gotoh berpotensi rebound sampai ke sini di resisten 86, kemudian resisten 89. Nah, maka dari itu untuk Gotoh, sebentar. Saya tandai sebagai support. Ini menjadi area support pada Gotoh, yang dimana nanti menjadi titik penentu. Jika support ini di breakdown, maka Gotoh akan memasuki atau turun kembali ke area support 73 dan juga 76. Akan tetapi jika nanti ada sebuah reject di sini di area supportnya, maka Gotoh berpotensi rebound ke resisten 86, kemudian 89. Jadi untuk teman-teman boleh memantau terlebih dahulu support ini. Jika kita lihat secara volumenya, boleh dilihat di sini. Boleh kita lihat di sini secara bandar volumenya masih di hari Jumat kemarin menunjukkan merah, berarti adanya distribusi di sini. Boleh kita lihat secara bandar detektor melalui screening dari Stockbit. Boleh kita lihat di Jumat kemarin penutupan KMG dan PD distribusi ya di hari itu. Jadi jika kita tarik secara dari tanggal topnya di sini, top di tanggal 15 Januari,
Boleh kita lihat masih cenderung distribusi dari RF. Jadi untuk Goto menurut saya akan lebih cenderung bergerak turun dulu. Akan tetapi boleh memantau support ini dulu. Jika seperti yang tadi ada sebuah rejection, maka Goto berpotensi rebound. Akan tetapi jika nanti di breakdown, maka akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Karena seperti yang tadi, secara broksumnya, broker summary-nya, untuk Goto ada distribusi di sini, jadi akan lebih cenderung bergerak turun. Nah, boleh nanti memantau support 81 dan juga 82 pada saham Goto. Lanjut, saham yang kedua ada Aman Mineral. Boleh kita lihat untuk Aman setelah mencapai area target atau area resistennya di 7.650, harga mulai bergerak turun di sini. Dan di tanggal 24 ada candle reject yang menandakan kalau Aman akan bergerak turun. Dan di sini juga saya gambarkan sebuah support trendline. Yang ini, yang berwarna hitam, saya gambarkan support trendline-nya. Yang dimana support trendline ini sudah di breakdown oleh harga. Nah, di breakdown walaupun belum valid full candle, jadi masih belum bisa dikatakan breakdown support trendline-nya. Jadi kita memakai sebuah support aja di harga 7.050. Untuk Aman berpotensi turun ke support ini dulu, ke support 7.050 ini. Berpotensi turun dulu ke arah support 7.050. Kemudian jika nanti support ini bisa di breakdown kembali, maka akan melanjutkan turun sampai ke support selanjutnya di sini di harga 6.525. Akan tetapi jika menandakan rejection karena secara pergerakannya pada saham Aman sudah membuat pola uptrend, jadi akan lebih cenderung bergerak naik, dan di sini sudah membuat agar high. Jadi untuk Aman, jika tertahan di support 7.050, maka berpotensi naik kembali ke area resisten di sini, di harga 7.650 sampai 7.875. Nah, maka dari itu untuk Aman, boleh nanti memantau support 7.050 dulu. Dan jika ingin masuk ke saham Aman, boleh menunggu di sini juga dengan stop loss di bawah dari support 7.050. Jika kita buat trading plan-nya, buy di support, untuk stop loss di bawah dari supportnya, kemudian untuk target di area resistennya. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik, yang dimana risk reward-nya 1:1,71, yang dimana untuk 4% untuk risk-nya, dan untuk reward di 6,82%. Jadi masih sangat menarik secara trading plan untuk saham Aman, buy di area supportnya di sini. Nah, kita perlu juga diperhatikan, jika nanti support di breakdown, sebaiknya teman-teman cut loss atau buang nanti, jika breakdown support 7.050. Tetapi secara trading plan ini kurang menarik menurut saya, akan lebih menarik jika nanti Aman bisa turun dulu ke area yang di sini. Sebenarnya di sini boleh kita buatkan sebuah area demand pada Aman. Yang dimana sebelumnya untuk Aman sempat sideways dulu di sini, berarti ada proses akumulasi pada saat di sini di tanggal 18 Desember sampai 5 Januari. Sideways terlebih dahulu di sini, sideways, kemudian akhirnya harga bergerak naik dan mampu breakout resisten di 6.825. Jadi ini merupakan area demand yang cukup bagus pada saham Aman. Jadi jika nanti Aman bisa turun ke area ini menjadi area buy yang baik atau yang bagus untuk saham Aman. Jika nanti turun dan bisa breakdown support 7.050, boleh buy nanti di area demand, stop loss di bawah dari demand, dengan target di sini, di area resistennya. Boleh kita lihat secara trading plan ini sangat menarik, yang dimana untuk risk-nya 5,79%,
dan untuk rewardnya di 17%. Jadi masih sangat menarik jika nanti bisa turun dulu ke area demand-nya, buy di area demand dengan target di resistennya, dan untuk stop loss di bawah dari demand. Nah, boleh nanti memantau untuk aman support 7050 dulu. Jika di breakdown maka harga akan turun, tetapi jika tidak maka aman berpotensi naik kembali ke area resistennya. Untuk target aman menurut saya di sini dulu, karena jika ingin membuat target selanjutnya, target next selanjutnya, harus mampu breakout dulu high sebelumnya di sini. Di harga 8.350. Jadi untuk aman, jika ingin membuat target next selanjutnya, tunggu harga breakout dulu, resisten 8.350 ini. Karena nanti tidak mampu di breakout, maka aman akan lebih cenderung di reject nanti atau bergerak turun kembali. Nah, untuk sekarang, atau selama 1 minggu ke depan, boleh memantau area ini dulu untuk saham aman. Lanjut saham yang ketiga. Boleh kita lihat untuk brand di sini masih dalam pergerakan sideways di area resisten 5.925 dan juga di area support 4.900 sampai 5.150. Boleh kita lihat setelah mencapai area supportnya, harga bergerak naik ke resistennya, dan setelah mencapai resisten, harga bergerak turun kembali ke area support, dan di hari Jumat kemarin close di minus 0,95%. Akan tetapi di hari Jumat kemarin mulai ada reject, boleh kita lihat tidak full candle mencapai area supportnya di sini. Berarti jika kita lihat di time frame 1 jamnya, masih ada candle bullish. Nah, boleh kita lihat di sini, di jam 3, ada candle bullish yang tertahan di resisten 5.275. Jadi untuk brand di hari Senin, jika ingin masuk, tunggu harga breakout dulu, resisten 5.275. Nah, jika nanti bisa di breakout, maka brand akan naik ke resisten selanjutnya di sini, yaitu di 5.750 sampai 5.925. Nah, boleh kita lihat di sini pergerakan dari brand masih dalam keadaan sideways, jadi boleh memanfaatkan buy di area support, kemudian sell di area resistennya. Nah, maka dari itu, karena sekarang masih di area supportnya, maka untuk brand boleh nanti buy dengan target di resistennya. Akan tetapi perlu juga diperhatikan, jika nanti support ini bisa di breakdown, support 4.900, maka tentunya akan lebih baik keluar dari brand karena berpotensi melanjutkan turunnya sampai ke area yang di sini, yaitu 4.320 sampai 4.450. Nah, maka dari itu tentunya tetap juga memperhatikan area supportnya di sini. Jika di breakdown, maka brand akan bergerak turun kembali. Akan tetapi jika tidak, maka brand berpotensi naik menguji resisten di 5.750 sampai 5.925. Menurut saya atau menurut pandangan saya untuk brand akan lebih cenderung bergerak sideways terlebih dahulu di sini. Bergerak sideways sampai akhirnya nanti bisa breakout resisten 5.925. Nah, yang dimana resisten ini sudah dicoba 1 kali, akan tetapi belum mampu di breakout, dan menurut saya akan dicoba lagi yang kedua kalinya. Jadi untuk brand berpotensi naik ke resisten 5.925. Nah, maka dari itu boleh nanti memantau resisten ini juga, karena jika bisa di breakout, maka brand akan melanjutkan naiknya sampai ke area 6.500 sampai 6.800. Nah, boleh juga nanti membuatkan trading plan buy on breakout jika brand bisa breakout resisten 5.925. Dan jika bisa di breakout, boleh membuatkan trading plan seperti ini. Buy setelah breakout, kemudian stop loss di bawah dari
5.750 dengan target di 6.500 sampai 6.800, dan boleh dilihat masih sangat menarik secara trading plan buy on breakout. Jadi nantinya boleh juga memantau resisten 5.925. Akan tetapi untuk Brent tidak menutup kemungkinan juga akan bergerak 1 sentinya, maka dari itu bisa naik nanti ke resisten, kemudian turun lagi ke support, dan bergerak naik turun di sini. Nah, jika nanti pergerakan saham Brent seperti ini, boleh memanfaatkan buy di area support dan sell di resistennya. Nah, kira-kira begini untuk saham Brent. Lanjut ke BRPT. Untuk BRPT boleh kita lihat tentunya hampir mirip seperti Brent, yang dimana untuk BRPT masih dalam pergerakan sideways juga. Boleh kita lihat setelah mencapai resisten 1130, harga bergerak turun, dan sekarang harga mencoba turun kembali ke area supportnya di 1100. Nah, maka dari itu untuk BRPT boleh menunggu harga memasuki support 1100 ini, karena jika nanti ada sebuah reject di support 1110, maksud saya 1110, jika nanti ada sebuah reject di support 1110 ini, maka teman-teman nanti boleh memanfaatkan buy di area supportnya ini. Jika nanti ada reject di support 1110, boleh nanti buy di area support dengan target di resisten 1135. Boleh kita ukur sekitar 12%, jadi masih sangat menarik jika nanti ada pergerakan sideways di sini. Tentunya teman-teman juga memperhatikan jika support 1110 ini bisa di breakdown, maka Brent akan bergerak turun, bisa turun ke support selanjutnya di sini di harga 955 sampai 915. Nah, maka dari itu tentu juga tetap memperhatikan support 1010 ini. Jika di breakdown, maka BRPT akan turun ke sini. Akan tetapi jika ada candle reject dan membuat sebuah konfirmasi, maka BRPT berpotensi naik ke resistennya kembali di sini. Nah, maka dari itu untuk BRPT boleh memantau support ini dulu, support 1010. Boleh juga nanti membuat trading plan-nya. Jika ingin buy di area support, boleh kita buatkan trading plan-nya buy di area support. Kemudian stop loss di bawah dari supportnya, dan target di resisten 1135. Nah, boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik, dengan potensi loss di 4% dan potensi profit di 9%. Jadi masih menarik secara trading plan buy on support. Jadi untuk BRPT nantinya boleh memantau support 1010 dulu. Jika di breakdown, maka harga akan melanjutkan turunnya. Tetapi jika tidak dan menandakan rejection, maka BRPT berpotensi naik ke resisten 1135. Nah, untuk BRPT kira-kira seperti ini. Lanjut ke PTRO. Untuk PTRO boleh kita lihat. Sebentar, saya hapus dulu. Untuk PTRO boleh kita lihat di sini. Saya sebelumnya sempat menggambarkan kalau PTRO ini berpotensi membuat pola pembalikan arah, yaitu inverted head and shoulders. Tetapi tidak valid. Di sini boleh kita lihat. Saya ingin membuatkan di sini left shoulder, kemudian head-nya, dan right shoulder-nya di sini. Tetapi support 5.250 sudah di breakdown. Jadi untuk inverted head and shoulder-nya tidak valid, dan
Tidak jadi saya bagikan. Nah, di sini boleh kita lihat untuk PTRO masih dalam bergerak turun setelah mencapai resisten sini. Resisten 6000. Setelah mencapai resisten 6000, harga bergerak turun menuju support di sini. Support di 4.960. Boleh kita lihat untuk PTRO mulai bergerak turun ke support ini. Jadi teman-teman nanti boleh memantau support ini terlebih dahulu. Jika support ini bisa di breakdown, maka PTRO berpotensi turun ke area demand kembali di harga 4.250 sampai 4.380. Akan tetapi jika nanti ada candle reject di sini, candle reject di support 4.960, maka untuk PTRO berpotensi naik kembali ke resistennya di sini. Di harga 5.750 sampai 6.000. Nah, untuk PTRO boleh memantau support ini dulu. Jika di breakdown, maka PTRO akan bergerak turun kembali. Tetapi jika tidak mampu di breakdown dan menandakan rejection, maka boleh nanti masuk dengan target di resisten 5.750 sampai 6.000. Nah, untuk gambaran PTRO simpel aja seperti ini. Jadi boleh memantau satu support dulu di harga 4.960. Jika ingin masuk, menurut saya akan lebih bagus jika bisa turun dulu ke area demand-nya di sini. Jika nanti PTRO mampu turun ke area demand yang di sini, maka boleh buy on demand dengan target di resistennya, kemudian stop loss di bawah dari demand seperti ini. Boleh kita lihat sangat menarik secara trading plan-nya. Potensi loss di 6,82% dan potensi profit di 31%. Jadi sangat menarik jika PTRO bisa turun dulu ke area demand-nya, lalu jika menandakan rejection, maka boleh masuk dengan target di resisten 5.750. Nah, untuk PTRO kira-kira seperti ini, boleh memantau support 4.960 dulu. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan atau saran untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.